Sudah tiga. Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue akan membahas secara teknikal ya saham-saham yang sudah gue screening menggunakan metode Greenblatt Magic Formula. Nah, Magic Formula itu disusun oleh atau dicetuskan oleh Joel Greenblatt dalam bukunya The Little Book The Beats the Market. Gue pakai ini, kemudian gue sesuaikan, gue tambahin net profit marginnya ya, minimal di atas 15% dan dividen minimal di atas 3%. Oke, gue dapat saham yaitu Adaro, PTBA, ANJT, KKGI, ISAT, SIDO, dan ITMG. Nah, gue akan bahas secara teknikal, kemudian bandingkan dengan seasonality dan broker summary-nya. Gimana? Langsung aja, video ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi. Jadi, teman-teman mudah-mudahan mendapat informasi yang bermanfaat dalam membeli atau menjual saham. Langsung yang pertama, Adaro. Nah, Adaro di perdagangan terakhir itu ditutup di harga 3.030 atau minus atau plus di 0,33% ya untuk Adaro. Jadi kenaikan sedikit ini memang ditandai adanya asing yang keluar dan seminggu terakhir memang adanya akumulasi yang besar juga. Kemudian jika dilihat dari broker summary, memang adanya akumulasi dari JP, CS, PD, dan RX. Kemudian kita lihat di sini seminggu terakhir memang adanya broker JP, CSBK, dan RX adanya akumulasi yang lumayan besar ya. Dan secara grafik untuk Adaro ini telah gue prediksi sebelumnya, jika memang bertahan atau break di atas garis EMA 50, kemungkinan besar akan melanjutkan ke resisten keduanya di harga 3.270 atau berpotensi menutup gapnya di harga 3.330 dan 3.430-an. Secara garis MACD memang bergerak ke atas dan secara garis RSI sudah naik melewati garis ya ke atas. Seperti itu. Untuk Adaro, kemudian gue lihat secara seasonality. Secara gue ambil secara 7 tahun, karena seasonality di bulan Juli memang kenaikannya 86%, dan yang tertinggi itu juga sama ada di Desember sebesar 83%. Jadi teman-teman yang kemarin udah diinfo dan dibahas ya di harga bottomnya di 2.760, jika sudah entry bisa dipertimbangkan untuk hold atau misalkan karena memang ini pertimbangannya sudah break di atas garis EMA 50 dan cenderung untuk naik. Kenaikan jika memang ditarik dari harga 2.700-an, teman-teman akan mendapatkan profit sebesar kurang lebih 27%. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya kita ada PTBA. Nah, PTBA sendiri juga pernah gue prediksi di sekitar harga 3.700-an ya sudah eh, tidak mampu menembus supportnya, kemudian memang berada kuat di atas garis EMA 450 dan sekarang memang sudah break di atas garis EMA 50-an. Nah, proyeksinya memang bisa menembus harga di penutupan gap-nya ya, jika dihitung profitnya sekitar 18%-an. Garis MACD memang cenderung untuk sideways, kemudian stokastik RSI sudah mengarah ke atas. Kita lihat secara broker summary-nya. Di broker summary-nya memang adanya cenderung akumulasi dari kelima broker Yuju, KZ, BB, AK, dan BK, dan adanya distribusi besar dari YP dan NI. Kemudian kita lihat asing memang seminggu terakhir ini adanya akumulasi cukup besar. Nah, jika kita lihat seminggu terakhir ini, ya memang ada akumulasi cukup besar dari AK, BK, JP, dan CS untuk saham PTBA. Kita lihat secara seasonality untuk saham PTBA. Di bulan Juli memang profitability-nya ya, yaitu sebesar 86% dan di Desember itu 100%. Selama 7 tahun terakhir memang belum ada penurunan di bulan Desember. Nah, ini artinya kemungkinan cepat atau lambat gap ini juga akan tertutup, akan tersentuh dan kenaikan di bulan Juli kita lihat ya. Bulan Juli itu di sini bulan Juli
di awal Juli sudah sempat turun, itu sudah dihitung dari bulan Juli atau awal Juli itu sudah naik 12 persenan. Dan prediksi selanjutnya optimis untuk bisa menembus harga di gapnya di 4.140 sampai 4.500-an. Oke, itu untuk PPBA. Selanjutnya untuk ANJT. Nah, untuk saham ANJT ya, jika kita lihat secara asing, asing, asing adanya distribusi dalam dalam 2 hari terakhir ini memang kenaikan 0,60% di harga 830 ini asing untuk distribusi saham ANJT ini. Summary eh, lebih besar untuk akumulasi dari saham PD ketimbang adanya distribusi dari saham PD ketimbang adanya akumulasi dari YP. Tapi kita lihat secara seminggu terakhir ini, memang betul memang adanya banyak distribusi dari saham broker PD ZR ketimbang akumulasi dari YP dan CC. Secara seasonality, secara seasonality 8 atau 7 tahun, itu memang paling besar probability-nya itu ada di September dan di Desember. Ini juga kesempatan buat teman-teman yang bisa cerok mungkin di harga terbawah ini karena memang masih di area supportnya, belum bisa menembus area resisten di 845 dan proyeksinya bisa jika memang di Desember atau September itu naik, mungkin bisa menembus resisten di angka 1000-an, yaitu untung di 26%. Itu untuk KNJT. Kemudian kita lanjut ke KKGI. Nah, KKGI memang ditutup naik 1,7% ya. Ini jika dilihat ada terbuka celah gap kecil di harga 630-an dan saat ini memang berusaha di harga di atas resistennya yaitu di antara 570 sampai 575. Kemudian garis EMA 50 itu memang sudah break di atas garis EMA 50 dan kuat untuk bertahan berada di atas garis EMA 150. Garis EMA CD sudah mulai bersilangan naik ke atas dan stochastic RSI juga sudah menunjukkan pergerakan ke atas. Secara broker summary untuk eh, saham KKG. Jika dilihat dari broker summary, adanya akumulasi dari broker JP, YU, AI, dan LS, dan ada sedikit distribusi dari broker KK. Kemudian secara asing ya, asing dalam 2 hari terakhir ini, atau bahkan seminggu sampai 2 minggu terakhir ini, adanya banyak distribusi ya, asing menjual saham KKGI. Kemudian kita lihat juga bandar detektor untuk KKGI selama 1 bulan terakhir ini, memang adanya lebih besar adanya distribusi untuk saham KKG. Kemudian kita lihat secara probability seasonality-nya di bulan Juli kenaikan bisa sampai 86% dan tertinggi di September itu 100%. Ini mungkin bisa jadi kesempatan ya buat kita uh, masuk entry karena memang masih terdapat open gap ya di harga 630-an. Jika memang kita beli ya di sekarang, kemudian eh, tujuannya sampai menutup gap ini kita dapat margin sekitar 15%. Secara pergerakan memang dari awal tahun sampai sekarang cenderung uptrend ya, cenderung uptrend masih tertahan, masih berada di uptrend trend line-nya ya masih belum terpatahkan. Jadi kuat untuk masih bisa naik menyusul menutup gapnya. Kemudian itu ya untuk saham KKGI. Selanjutnya ada SIDO yang masuk ke kriteria Magic Formula. Nah, SIDO ini memang bisa dikatakan blue chip ya, blue chip di perusahaan farmasi. Setelah sebelumnya gue prediksi akan mampu menembus resisten di 980 dan sekarang terbukti pernah ya, pernah namun tidak gagal break, sekarang break di harga 975. Nah, kemungkinan memang ini bersifat sideways jika dilihat dari MACD, namun cenderung untuk
melakukan adanya crossing naik ke atas dari stochastic RSI juga memang cenderung untuk naik ke atas. Jadi diprediksi memang bisa melanjutkan untuk break di atas harga 1000 untuk saham SIDO. Kemudian kita lihat secara asing ya terhadap SIDO ini, asing adanya distribusi dalam 2 minggu terakhir ini setelah memang sehari sebelum ini adanya akumulasi yang begitu kecil. Kemudian apa yang dilakukan broker? Broker satu broker besar AK itu adanya distribusi dan 2 broker besar YU, BK dan adanya akumulasi. Apa yang dilakukan Bandar juga ya pada seminggu terakhir ini adalah untuk saham SIDO. Saham SIDO seminggu terakhir ini memang banyak didistribusi ya oleh AK dan ZP. Memang ada YU dan BK juga sempat masuk ya. Itu yang paling besar untuk broker-broker yang akumulasi saham SIDO ini. SIDO secara seasonality ya, kenaikan di bulan Juli itu sebesar 86% dan 100% di bulan Februari. Nah, di 2 bulan itu aja yang paling besar untuk saham SIDO. Jadi kemungkinan di bulan Juli ini bisa menembus atau optimisnya bisa break ya Kak, di atas harga 1000 kemungkinan besar penutupan bulan Juli. Atau memang kalau kita bisa hitung ya di awal Juli itu kan memang turun ya, kemudian break sampai di harga 955, ditarik, beli di bottom bulan Juli itu di 955 atau 50, kita sudah cuan sekitar 3,6 persenan seperti itu. Untuk saham SIDO yang terakhir kita ada ITMG. Oke, Indo Tambang Raya ini memang mempunyai kenaikan di 2,7% lebih dan berhasil break ya di sini untuk mengetes resisten pertamanya yang pernah gue bahas sebelumnya itu di harga 34.950. Nah, ini juga udah pernah bahas juga, gapnya tertutup ya di harga 33 ribuan dan sekarang kuat untuk uptrend melanjutkan kenaikan ya untuk saham ITMG ini karena memang masih break atau masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan garis EMA 150. MACD juga mengarah ke atas, kemudian stok RSI juga memang kuat untuk mengarah ke atas. Apa yang dilakukan broker pada saham ITMG ini? Untuk broker yang paling banyak mengakumulasi itu ada KZ dan CC, dan yang paling banyak itu mendistribusi ada SQ. Apa yang dilakukan asing pada saham ITMG ini? Asing seminggu terakhir memang atau 3 hari berturut adanya akumulasi, namun di perdagangan minggu ini terakhir dia ditutup untuk distribusi ya dari asing. Nah, kita lihat aktivitas bandar ya, terhadap ITMG ini secara seminggu terakhir ya. Seminggu terakhir justru broker BK dan AK memang kompak melakukan akumulasi disusul oleh broker EP. Kemudian secara seasonality untuk saham ITMG lagi-lagi sama dengan saham-saham batubara yang lainnya itu adanya kenaikan di bulan Juli sebesar 86 persenan ya, dan Februari sekitar 71% dan bulan Mei 71%. Nah itu juga kemungkinan bulan Juli dan bulan Mei dan Februari sudah terlewat, ada kesempatan di bulan Juli ini. Namun kemungkinan kita lihat di bulan Juli kan emang sudah di awal Juli sudah tembus bottomnya, jika berhasil beli di bottom bulan Julinya, kita emang sudah untung sekitar 16% atau 17% jika membeli di bawah bottom di bulan Juli ini. Betul ya, naik jadi 86% cenderung untuk naik saham MD ini. Oke teman-teman, itulah ya apa namanya pembahasannya, baik saham Daro sampai dengan ITMG sudah dibahas, dan proyeksinya saham-saham batubara kemungkinan akan melanjutkan kenaikan ditutup sampai bulan Juli, dan memang cenderung wait and see di bulan Agustus dan September. Nanti melanjutkan lagi sekitaran bulan eh, Desember ya, seperti itu. Dan bagi teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan jadi insight dan alasan mengapa teman-teman harus membeli saham. Jadi harus diketahui saham apa aja yang kalian beli. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi pertimbangan dalam membeli dan menjual. Sampai jumpa di video selanjutnya.